Nah, kali ini kita akan belajar materi matematika. Nah, siapa di antara kamu yang gak suka materi matematika? Harus suka dulu ya mata pelajarannya supaya kamu bisa memahami materi ini. Dan jangan lupa tonton dulu video penjelasan dari Miss mulai dari awal hingga akhir. Lalu setelah itu kalian boleh pindahkan ke buku catatan kalian. Oke anak-anak, tetap semangat! Oke anak-anak, kita akan membahas materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara menuliskan atau membaca pecahan desimal, nah sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal itu, kalau dia 1/10, 2/100, 3/1000, nah per 10.000, jadi ada per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan yang lainnya. Nah, perhatikan contoh yang ada di depan ini. Ada 2/5. Nah, bagaimana caranya, Miss? Supaya kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Langkah pertama, kamu ubah dulu penyebutnya. Oke, langkah pertama, ubah penyebut. Berapa penyebutnya? Kira-kira 10 bisa nggak? Kalau 10 bisa, yuk kita ubah menjadi 10. Berarti 5 kali berapa supaya 10? 5 dikali 2. Maka pembilangnya juga akan sama-sama dikali dengan 2. Berapa? 2 dikali 2 menjadi 4. 5 dikali 2 menjadi 10. Nah, tadi kami sudah bilang syarat yang pertama, penyebutnya harus menjadi per 10 atau per 100. Nah, kalau ini kan bisa per 10, maka kita ubah menjadi per 10. Maka 4/10 itu sama dengan 0,4. Maka pecahan desimal dari pecahan biasa 2/5 yaitu 0,4. Nah, Miss kasih contoh selanjutnya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan. Jika Miss buat pecahan 12/25. Nah, tadi apa yang Miss katakan? Jika pecahan desimal dia per 10, per 100, per 1000, per 10.000. Maka kira-kira 25 bisa nggak penyebutnya menjadi 10? Nggak bisa, maka kita ubah menjadi 100. Nah, 25 dikali berapa, Miss? Supaya penyebutnya menjadi 100. Siapa yang tahu? Kamu yang tahu? Hebat. 25 dikali 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan menjadi 4 ya. 25 kali 4 100. 12 dikali 4, 4 dikali 2 8. 4 dikali 1 4. Maka hasilnya adalah, nah, untuk pecahan yang dia per 10, satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu seperti apa nih? Nah, setelah 0, hanya ada satu angka di belakangnya seperti 10. Nah, kalau 100 maka ada 2 angka di belakangnya. Maka
lanjut materi kita selanjutnya, yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal, maka kita kerjakan sebaliknya. Perhatikan contoh. Ya, jika Miss beri contoh 0,2. Contoh. Tapi kayak suara motor ya. Namanya Miss syuting malam-malam ya. Oke, perhatikan nih. 0,2. Tadi Miss bilang kalau ada satu angka di belakang koma, maka kalian ubah menjadi per 10. Karena 0,2 ini sama dengan 2 per 10. Kan? Nah, kalau misalnya Miss bikin di sini 0,25. Nah, perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2. Maka penyebutnya adalah per 125 per 100. Yang ketiga, kalau misalnya Miss bikin di sini 0,325. Perhatikan ya, jika ada 3 angka di belakang koma, maka 325 per 1000. Oke anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Oke, ini Miss hapus tapi nanti dicatat ya. Miss hapus dulu. Miss kasih tahu cara penyelesaiannya untuk soal yang agak sulit. Oke, perhatikan contoh akan Miss kerjakan. Kalau misalnya ada pecahan desimal ya, pecahan desimal 0,25. Tadi udah Miss katakan ya, kalau 2 di belakang koma berarti ini berapa? 25 per 100. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kalian tinggal sederhanakan. Udah tahu dong cara menyederhanakan pecahan, ya kan? Kalian cari KPK-nya dulu. Nah, KPK-nya berapa ya? Boleh kalian langsung bikin Miss 25 bagi 25. Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Berapa? 25 dibagi 25? Bisa. 100 dibagi 25? 4. Maka pecahan biasanya adalah 1/4. Oke anak-anak, atau bisa kita bilang pecahan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Kalau dikatakan berapakah pecahan biasa dari 0,25, maka cara penjelasannya kalian boleh ikuti ini ya. Hasilnya adalah 1/4. Kalian ubah dulu 0,25 ini. Kalau 2 di belakang koma dia per berapa? Di per 100. Nah, kalau misalnya ada contoh-contoh yang lain lagi ya. Kalau misalnya Miss bikin di sini 0,50. Gampang dong ya, 0,50. Berapa angka di belakang koma? 2. Maka 50 per 100. Kalian cari hanya berapa? 50 bisa dikecilkan dengan berapa? Tapi harus sama pembilang dengan penyebut. Miss 50 bagi 10 bisa. Kita coba 100 dibagi
berapa? 10. Ya kan? Masih bisa nggak disederhanain lagi? Bisa. Sama-sama dibagi 5. Maka hasilnya adalah 1/2. Oke anak-anak, inilah contoh untuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, perhatikan materi selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, caranya ubah setiap penyebut pecahan menjadi 100, ya, menjadi 100. Abaikan aja suara motor, anggap itu sebagai soundtrack dari kita belajar matematika, ya. Nah, ubah setiap penyebut pecahan menjadi 100. Nah, kalau misalnya kalian ketemu pecahannya udah bentuk ini 2/100. 2/100 itu adalah 2/persen. 20/100 sama dengan 20%. Atau yang paling disukai ibu-ibu biasanya 50/100 sama dengan 50%. Oke, perhatikan contoh berikut. Jika di sini ada 2/10. Caranya tadi apa? Ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Maka 10 kali berapa supaya 100? 10 dikali 10. Pembilang juga dikali 10, hasilnya adalah 20%. Maka untuk persennya menjadi berapa tadi? 20%, ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sini ada 12/25. Nah, mesti gini, 12/25. Ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Bagaimana caranya mengubahnya? 25 kali berapa ya supaya 100? 25 dikali 4. Maka bentuk persennya 48%. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Sarap, kalian sudah paham ya? Kalian boleh juga lihat bukunya di halaman 14. Oke, kita lanjut materi kita yang selanjutnya. Oke anak-anak, masih pada semangat kan belajarnya? Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kita mengubah
per 100 ya. Angka bilangan apapun itu akan menjadi penggantinya. Jadi akan menjadi penyebut. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kalian sudah tahu dong cara menyederhanakan pecahan. Mirip-mirip sama yang kemarin dan yang tadi juga ya. Nah, bagaimana Miss? Kira-kira 100 bisa nggak ya dikecilin kalau kita bikin 20? Bisa. 20 dibagi 20 menjadi 1 per 100 bagi 20 menjadi 5. Maka pecahan biasa dari 20% adalah 1 per 5. Oke, kalau misalnya ada lagi pecahan 75%. Kalau udah diskon kayak gini kita beli sendal, pasti deh semua pada bolong. 75% menjadi 75 per 100 ya kan? 75 per 100 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 25 dibagi 5 boleh. Kita bagi 25 aja ya. Sama bisa dibagi 25. Nah, 75 dibagi 25. Cara gampangnya boleh. Kira-kira 25 kali berapa supaya 75? Kalian boleh bikin ini. 25 dikali 2. 5 10 simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 50. Masih kurang ya, berarti belum boleh. Nah, coba 25 dikali 3. 3 dikali 5 15. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. Nah, udah dapet Miss. Berarti 75 dibagi 25 adalah 3 per 100 bagi 25. Nah, kalau ini kurang 75, kaliin lagi. 25 dikali 4. 4 kali 5 20. Simpan 2. 4 dikali 2 8 tambah 2 100. Oh, udah dapet Miss. Gampang lah. Ya elah, ini doang masa kita nggak tahu. Anak Miss kan pada pintar-pintar ya kan? Pasti untuk bikin soal kayak gini kecil. Makanya Miss bilang kalian harus sukai dulu materinya supaya penjelasan yang diberikan oleh Miss atau Memnya kalian bisa pahami. Oke anak-anak, sampai di sini dulu